Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada salah satu video saya beberapa hari yang lalu, saya sebutkan bahwa berdoa menurut istilah syara' itu adalah dengan lafal yang diucapkan, sehingga dengan demikian tidak dikenal dalam istilah syara' berdoa dengan hati. Nah, ternyata hal ini memunculkan pertanyaan. Maka saya tegaskan kembali bahwa doa itu menurut bahasa lughatannya, ya, artinya adalah tolab, permintaan. Permintaan apa saja, baik, buruk, dengan ucapan, dengan hati. Tetapi doa menurut istilah syara' ma yud'a bihillah minal qawli, lafaz perkataan yang diucapkan untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka yang namanya berdoa ya dilafalkan, diucapkan kata-katanya, baik dengan lafal yang maksur dari Al-Quran, dari hadis, ataupun yang digubah sendiri atau digubah oleh ulama-ulama kita. Nah, oleh karena itu, maka di dalam sholat contohnya, ketika seseorang sujud, fakthiru fihi du'a, memang dianjurkan untuk banyak berdoa. Maka setelah membaca tasbih, contohnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kalau dia mau terus menambah tasbih tanpa berdoa, silahkan. Dengan jumlah yang ganjil itu lebih diutamakan, apakah 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Tentu yang lebih baik setelah tasbih dia bacakan di dalam sujud tersebut, ya dia tambah dengan doa, tapi dilafalkan, bukan dalam hati. Bahkan kalau dalam hati itu artinya kita diam pada tempat yang tidak disuruh untuk diam, ya. Nah, sementara diam dalam sholat itu tidak dianjurkan, kecuali diam ketika mendengar imam pada saat sholat berjamaah. Contoh ketika imamnya membaca ayat, makmum memang disuruh untuk diam mendengarkan bacaan imam. Oleh karena itu, ketika umpamanya makmum tidak mendengar bacaan imam karena jaraknya dengan imam katakan sangat jauh contoh, maka disunatkan dia untuk membaca ayat sendiri. Nah, oleh sebab itu maka baca doanya. Apakah yang ma'thur dalam sujud seperti Allahumma ufirli dzambi kullah diqqah wa jillah walaniyata sirrah wa awwala wa akhirah, dan seterusnya, atau Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usitana alaika anta kama athnaita ala nafsik, dan seterusnya. Tapi kemudian banyak bertanya, kalau tidak hafal Allah, bukankah kita hafal doa-doa yang maksur dari Al-Quran? Rabbana zalamna anfusana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya. Itu ya dibaca, dilafalkan di dalam sujud, baru namanya berdoa di dalam sujud yang disunnahkan. Nah, begitu juga umpamanya terkait diam dalam sholat. Seandainya kita sholat berjamaah, kita sudah baca Al-Fatihah, kita sudah baca ayat, ternyata imamnya belum ruku, ya kita tambah baca ayat lagi, jangan diam. Atau pilihan keduanya kita berzikir.
Apalagi seperti umpamanya di rakaat seperti rakaat ketiga, rakaat keempat, setelah kita baca Fatihah, ternyata imam kita belum ruku, kita menunggu dia ruku, jangan diam. Disunahkan untuk kemudian berzikir, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca. Artinya apa? Sekali lagi, di dalam sholat tidak dianjurkan untuk diam, walaupun dengan alasan berdoa dalam hati. Nah, ya. Kalau begitu, baca doanya, doa yang maksur lebih bagus dari Al-Quran atau dari hadis. Ya. Kemudian, kalau bukan pada waktu yang dianjurkan berdoa, ya, jangan juga diam, bacakan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti ketika kita sudah selesai baca Fatihah pada rakaat ketiga atau keempat, sembari menunggu imamnya sujud atau menunggu imamnya mau ruku, ya, maka kita baca zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam ruku, kita ikut ruku, kita sudah baca subhana rabbiyal azim 3 kali umpamanya, imam belum, ya jangan diam. Baca lagi. Imma kita baca tambah lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdihnya beberapa kali dengan jumlah yang ganjil diutamakan. Kalau seandainya imamnya juga belum ruku, ya, baca tasbih yang lain. Allahumma laka raka'tu bika amantu dan seterusnya. Atau subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah dan seterusnya. Tetap pada intinya tidak dianjurkan diam di dalam salat kecuali pada tempat-tempat yang memang disunahkan, seperti diam pada saat mendengar imam membaca ayat atau diam pada saat imam sedang berdoa seperti doa kunut, dan tinggal kita nanti mengaminkan. Demikian, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.